Good morning, Mbak Frida dan kelas 2 semua. Halo. Halo. Halo, Miss. Sehat semua ya. Yang Hai, Miss. jempolnya. Hebat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, tema 2 yang akan dibawakan oleh Miss Siska dan Mbak Frida. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh siapa, Mbak Frida? Silakan ditunjuk anaknya. Yo, anak-anak, siapa yang akan memimpin doa? Anak hebat semuanya, kelas 2. Gracia ya, coba ya, Gracia. Gracia 2A. Minta tolong mimpin doa sayang. Ya. Teman-teman, kita berdoa gitu ya. Pintar hebat ya. Teman-teman, ayo kita berdoa. Ayo. Berdoa mulai. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, pimpinlah doa kami dan jaga pelajaran kami ya Tuhan. Kami mau belajar dan kami pimpin doa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Gracia. Terima Ya. kasih. Oke, anak-anak hebat. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari. Semua bisa melihat share screen-nya? Kalau bisa melihat, acungkan jempolnya. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Voting. Oh, sebentar ya. Sambil siapkan share screen-nya. Silakan Bu Frida. Oke, thank you Mrs. Siska. Morning all. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semua sehat ya? Sehat, Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi lewat pembelajaran Zoom untuk membahas tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, teman-teman semuanya, kalian pernah tidak mendengarkan lagu tentang arah mata angin? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, tidak ulangi sekali lagi ya. Yang sudah bisa mengikuti. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Timur, utara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Frida itu adalah berbagai macam arah mata angin yang nanti ada kaitannya dengan ini pembelajaran. nama saya Agita Aneh, tapi nggak membacakan. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang denah. Denah adalah gambar letak suatu tempat. Denah ini berguna untuk mengetahui letak suatu tempat sehingga kita tidak tersesat apabila ingin mencari alamat suatu rumah atau suatu tempat. Nah, pada denah biasanya terdapat arah mata angin yang tadi kita nyanyikan bersama. Arah mata angin ini gunanya untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Ya, kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Tadi kita bernyanyi tentang arah mata angin. Arah mata angin itu berarti ada berapa ya? Kita hitung ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Berarti ada berapa arah mata angin semuanya anak-anak? 8. Ya. Jadi jumlah arah mata angin itu ada 8. Tetapi
Untuk arah mata angin yang utama biasanya ada 4, ya, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Nah, inilah gambar kompas yang bisa digunakan untuk mengetahui arah mata angin. Ya, gambar kompas seperti itu. Biasanya kalau kalian punya jam tangan, itu ada yang isinya penunjuk arah mata angin. Nah, di situ kalian bisa lihat berbagai macam arah mata angin. Ya, bisa kalian lihat. Utara itu selalu menunjuk ke bagian yang paling atas, sedangkan selatan menunjuk ke arah bagian yang paling bawah. Paham ya, anak-anak? Nah, kita lihat denah yang ada di bawah ini, ya. Di situ ada gambar suatu denah. Kalian cermati terlebih dahulu gambarnya. Yaitu gambar yang berada di Jalan Nusantara. Di situ ada SD Nusantara, ada puskesmas, toko, rumah warga, fotokopi, kelurahan, dan lain sebagainya. Kita bahas persatu. Nomor 1, SDN Nusantara 01. Terletak di jalan, ya di situ sudah ada jawabannya ya. Jalan apa anak-anak semuanya? Nusantara. SD Nusantara 1 Nusantara ya. Karena jalannya hanya ada 1. Jadi jalannya Jalan Nusantara. Kemudian lihat di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat sampingnya. SD Nusantara ada apa saja itu? Yang berwarna hijau-hijau ada sawah. Kemudian di seberang SD Nusantara 01 terdapat seberangnya, berarti di depannya rumah warga. Kemudian tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas, berarti yang di tengah-tengahnya rumah warga dan puskesmas ada toko. Kemudian tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Iya, jadi jangan sampai terbalik-balik. Kemudian dalam pelajaran bahasa Indonesia kita juga punya suatu kata atau arti dari suatu kata. Nanti kalian di subtema 2 menemukan arti kata sportif. Sportif itu artinya apa? Jujur ya anak-anak. Jujur, tidak curang, bersifat kesatria. Ini biasanya kita temukan dalam keolahragaan. Jadi olahragawan itu menang secara sportif dalam permainan ya, biasanya menggunakan istilah sportif. Kemudian berikutnya kerjasama. Kerjasama itu apa? Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh kerjasama yang ada di sekolah apa ya? Siapa yang bisa ya? Kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di sekolah. Membersihkan kelas, hebat sekali. Apalagi wah, bersih-bersih. Piket ya, nanti kalau kalian masuk sekolah ada regu piket. Regu piketnya ya tugasnya itu membersihkan kelas, menata buku. Kemudian ada kegiatan di sekolah kalian Jumat bersih. Jumat bersih itu kalian bersih-bersih seluruh lingkungan sekolah. Berikutnya, arti kata menang sendiri. Menang sendiri itu sikap yang mau menang dengan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara supaya dirinya menang. Itu tidak boleh ya. Nanti kata-kata seperti itu bisa kalian temukan di tema 3 subtema 2. Ini contoh kosakata yang tadi ya, antara sportif, kerjasama, dan ingin menang sendiri. Gambar-gambar yang menunjukkan sikap-sikap kerjasama, ingin menang sendiri ada di layar monitor anak-anak semua. Gambar yang pertama itu gambar 2 anak yang saling merukuk.
rukun, ya, saling berteman, itu contoh kerjasama. Kemudian gambar yang kedua itu apa itu? Contoh anak yang ingin menang sendiri, dorong-dorongan, ya. Kemudian gambar yang ketiga apa? Gambar yang ketiga itu ada teman yang menang, kemudian yang kalah mengucapkan selamat. Itu namanya sportif, mau menerima kekalahan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa menanamkan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari saat bermain bersama teman, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anak harus sportif. Kalau kalah ya tidak boleh menangis, harus menerima kekalahan, kemudian harus bekerja sama dengan temannya. Ingat, kerjasamanya harus kerjasama dalam hal kebaikan, tidak boleh kerjasama dalam hal keburukan. Yuk kita cari gala, kita ambil mangga milik tetangga tanpa bilang dulu, itu kerjasama yang tidak boleh dilakukan. Pada waktu ulangan kalian kerjasama untuk memecahkan soal, itu juga tidak boleh. Tapi kerjasama membersihkan kelas, kerjasama dalam permainan sepak bola supaya timnya bisa menang, bagaimana itu disusun bagus. Kemudian saat bermain juga tidak boleh menang sendiri. Itu ya, itu muatan pelajaran bahasa Indonesia yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang kita sampai pada muatan pelajaran PPKN. Dalam PPKN itu kita ketahui kalau pada subtema 1 kalian telah mengetahui bagaimana Tuhan menganugerahkan kita jenis kelamin yang berbeda-beda, cirinya juga berbeda-beda. Tapi intinya anak-anak harus tetap saling menghargai walaupun kita berbeda jenis kelamin, ya. Tetap harus menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian di subtema 2 itu ada berbagai macam anak yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Ini contohnya ibu guru membentuk suatu kelompok secara berpasangan. Nah, setiap anggota memiliki suku atau asal daerah. Siti berpasangan dengan Dayu, Beni berpasangan dengan Edo. Nah, ini walaupun berbeda suku atau asal daerah, tapi kita harus tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek suku lain, ya. Misalnya ini Siti, ini Edo dulu. Edo berasal dari Papua. Mana yang gambar Papua? Yang bisa menunjukkan Edo berasal dari Papua. Mana gambar yang menunjukkan kalau itu masyarakat Papua? Yang mana ya teman-teman semua? Yang pakai itu ya, yang pakai ikat, ada rumbai-rumbai di atasnya, kemudian wajahnya masih putih-putih, itu Papua, ya. Kemudian Beni berasal dari Batak. Batak itu yang ini, ya, yang pakai baju adat ini. Yang dekatnya Papua itu ya. Nih kursornya Memfida nih menunjukkan Beni berasal dari Batak. Kemudian Siti berasal dari Jawa. Ini seperti kita ya, teman-teman semua asalnya dari suku Jawa. Ini contohnya yang gambar yang paling atas yang memakai beskap. Ya, ini pakai beskap, pakai belangkon ini. Itu baju adatnya dari Jawa. Kemudian yang terakhir Dayu berasal dari Bali. Bali itu yang paling bawah yang memakai baju serba putih, kemudian para perempuannya atau para wanitanya itu yang menjunjung ya, menjunjung itu ya, meletakkan barang di atas kepala itu. Itu adatnya dari Bali. Walaupun kalian dalam satu kelas misalnya berasal dari suku atau daerah yang berbeda-beda, kalian harus tetap menghargai, tidak boleh mengejek, tidak boleh dikucilkan temannya. Aku maunya main hanya dari Jawa saja.
temannya yang dari Bali tidak mau diajak main, itu tidak boleh. Semua harus diajak main, diajak bekerja sama. Oke? Oke ya. Nah, sikap jika ada teman yang memiliki perbedaan hobi, warna, kesukaan, berbeda daerah atau suku, yaitu itu seperti tadi ya, saling menghargai. Tidak mengejek teman yang memiliki kesukaan warna, hobi atau daerah dengan kita, dan tidak membeda-bedakan teman, ya. Oke? Jadi untuk muatan pelajaran PKN kalian belajar bagaimana menghargai perbedaan yang ada pada setiap manusia. Walaupun itu berbeda hobi, warna, berbeda daerah, berbeda agama, suku bangsa, kita harus saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Itu anak-anak semua, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN yang Frida sampaikan. Setelah ini kalian bisa menerima materi pembelajaran muatan pelajaran matematika dan SBDP yang akan disampaikan oleh Miska. Silakan Miska. Oke, terima kasih Mas Frida. Kita akan belajar tentang mupel matematika. Nah, seperti minggu lalu bahwa kita akan memperdalam perhatikan uang saku di bawah ini. Ada uang saku Dayu dan Beni. Ini, nah ini kursornya Siska ya. Yang sebelah kiri itu sebelah yang sakit itu kan dan 200 dan punyanya Beni ada angka 1000. Nah, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, ini rupiah. Ini 200 dibacanya menggunakan dan 6 rupiah. Nah, hebat seperti yang ada di layar kalian semua bahwa nilai mata uang bisa diketahui secara digital. Nah, ini ada contohnya ya. Yang pertama ini ada uang kertas dan uang logam. Sama-sama memiliki nilai yang sama, 1.000. Maka tinggal kita jumlahkan saja. 1.000 ditambah 1.000 menjadi 2.000. Sehingga hasilnya adalah 2.000 rupiah. Nomor 2. Ini ada uang kertasnya yang 1.000 itu ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. Maka ada 3 lembar uang 1.000 dan 1 lembar uang 1.000. Kita jumlahkan 1.000 banyak 2.000 sehingga menjadi 2, 3, 4, menjadi 5.000 rupiah. Nah, suaranya kurang keras. Nilai uang logam maupun kertas ada banyak nilai mata uangnya. Anak-anak tidak bingung, hanya tinggal dijumlahkan saja ya. Nanti materinya bisa dalam lagi melalui Google Classroom. Ya, anak-anak bisa lihat ini ya. Kemudian kita beralih ke mupel SBDP. Kita akan belajar apa nih? Nah, anak kan di mupel SBDP tema 2 itu ada tentang menanam jagung. Nah, anak-anak bisa menirukan gerakan menanam jagung. Oh, yang gerakan gerakan dan nah bagus ya. Kemudian Miss, goyangkan lagi kiri ya. Itu gerakan pertama ketika kalian masuk ke panggung. Kemudian gerakan kedua menanam jagung tuh kalau kayak menancapkan benihnya, menancapkan tanamannya ke tanah. Gerakannya menanam ke arah depan mata. 1, 2. Nah, kita menanam gitu ya. Nah, ya. Iya pintar sekali. Gerakan menanam. Nah, kemudian ini yang ketiga gerakan menanam kedua tangan menyamping dan tekuk lututnya untuk ditanam ke dalam tanah.
Nah, ini yang kedua tidak terlihat ya. Langsung ketiga. Gerakan mengambil cangkul. Lengan kanan ke depan bawah. Kayak kita sedang mencangkul dari atas dulu ke bawah. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, itu kita mencangkul ya. Nah, yang ini gerakan sama gerakan mencangkul kalau tadi sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri, hampir sama seperti yang tadi. Yang tengah ini bisa terlihat nggak? Nggak terlihat ya? Yang tengah, oh nih sudah. Lengan kanan di pinggang, lengan kanannya di pinggang. Terus kepalanya goyang-goyang, lengannya. Nah, Elia pinter sekali. Elia sukanya goyang-goyang, menari ya. Kemudian yang terakhir, kedua tangan diayun sambil berputar. Sebentar, ini nggak kelihatan, dipindah Siska dulu. Kedua tangan diayun sambil berputar, gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar ya. Jadi diayun kayak tadi, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, ya begini ya. Ya, Sandi pintar. Seperti itu kalau kita nanti sudah masuk sekolah, kita bisa mempraktekkan di depan kelas bagaimana menari dengan lagu Menanam Jagung. Nah, itu tadi anak-anak tentang tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari. Ini di stop share dulu. Miss Siska dan Mem Frida akan mengevaluasi kepada anak-anak, bertanya mengenai apa yang sudah kita pelajari. Miss Siska mau tanya sama Fevina. Halo Fevina, tangannya mana? Hai Fevina cantik. Dibuka dulu mikrofonnya. Umi kurang mau bilang tadi pas itu. Iya, kok gak dengar suaranya? Iya pagi. Fevina nih kita mau tanya, kalau saat menari ekspresi mukanya harus apa? Sedih? Gembira? Halo? Harus apa Fevina? Sedih atau gembira? Oh, gembira. Coba sekarang kita mau tanya sama, udah 28 anak yang ikut. Miss Siska mau tanya sama siapa ya? Andriana, hai. Suaranya kurang keras. Halo Andriana, dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka dulu nah mikrofonnya Andriana Gracela Oktana ya. Oke, Miss Siska sudah mendapatkan peringatan, tinggal 5 menit lagi. Kita percepat ya. Oke, Andriana. Andriana, tadi nilai mata uang itu ada 2 jenisnya. Uang apa dan uang apa, Andriana? Satu uang logam, yang kedua untuk Oke, terima kasih. Untuk Gerard, coba. Gerard, halo Gerard. Coba sebutkan arah mata angin. Gerard, yang Gerard tahu apa saja Gerard? Arah mata angin apa saja Gerard? Cloud. Ya. Apalagi? Timur, sudah menjawab. Ya. Sudah, itu saja. Oh iya, mungkin ya, dibantu temannya yang lain ya. Siapa ya? dibantu Kuena. Arah mata angin apa saja Kuena? Tadi Gerard sudah menyebutkan beberapa. Mungkin Kuena bisa menambahi. Arah mata angin sayang. Tenggara, Bu. Oh, Tenggara. Tenggara ya, pintar sekali. Oke. Waktunya masih, Miss. Masih 2 menit.
Bagaimana sikap kita ya? Bagaimana sikap kita bila mempunyai teman yang berbeda suku, bangsa, agama? Bagaimana sikap kita? Siapa yang bisa? 7 minutes. Siapa ya? Raisa, Menghormati. Ya. Raisa, buka mic-nya. Menghargai. Ya. Ya, hebat semua nih kelas 2, hebat ya. Menghormati. Ya, menghormati, menghargai, tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih. Oke. Ya, baik, hebat semua ya Mas. Ya, hebat-hebat kelas 2. Oke Mas Riza, pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk anak-anak hebat, materi anak-anak di classroom untuk berikutnya. Dan jangan lupa setelah ini lainnya untuk doa maupun belajar juga semuanya. Dan kita sudah mengingatkan hari Jumat kita akan menerima hasil belajar, rapat hasil belajar PTS semester 1 ya. Jadi tugas-tugas baik dari mapel tematik dan mapel lainnya harap mengumpulkan karena ditunggu maksimal hari ini ya. Terima kasih. Mas Frida bisa dengan doa. Oke, mari anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi ini kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan materi pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Kami juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera sirna sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Jempolnya mana? Jempolnya. Tunggu karena ada. Kan bapak dulu, kita foto dulu. Lagi jempolnya. Bapaknya nanti. Oke. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semua anak-anak hebat. Bye-bye. Sampai bertemu lagi.